Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Allah Immanuel, yang selalu beserta dan memimpin kehidupan kami. Kami bersyukur walaupun kami manusia yang terbatas, yang tidak mengerti akan hari esok, tapi Engkau adalah yang pegang hari esok, dan Engkau yang terus menuntun, membimbing, mengarahkan kami untuk berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih karena Engkau menuntun kami ke air yang tenang dan rumput yang hijau, sehingga kami tidak kekurangan apapun juga, karena Tuhan bersama dengan kami. Dan terima kasih Tuhan, di dalam perjalanan ini Engkau menemani kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Dan karena itu ya Tuhan, umat-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bicaralah pada kami semuanya. Kami rindu untuk disapa oleh kebenaran-Mu. Kami rindu diterangi oleh firman-Mu. Sehingga sungguh Tuhan, jalan-jalan hidup kami menjadi jalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bicaralah pada kami Tuhan. Anak-anak-Mu ini sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan untuk kesempatan boleh bersama-sama bisa beribadah di tempat ini. Saya membawa salam hangat dari keluarga besar Seminari Alkitab Asia Tenggara. Biarlah kita boleh bergandengan tangan bersama untuk terus melayani Tuhan sampai kita bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaan yang kekal. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah menunda bukan lagi pilihan. Saya mengajak kita semua membuka firman Tuhan, Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-14, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Markus pasal yang ke-14, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak nawastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak nawastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian Yudas itu mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Sudah dalam Tuhan, pada bulan Februari tahun ini saya membaca sebuah artikel dengan judul Crazy Rich Borong Super Yacht di Tengah Pandemi. Saudara, di dalam artikel itu dikatakan oleh data dari Super Yacht Group, di sana dikatakan dibandingkan tahun yang sebelumnya, maka pembelian kapal pesiar mewah pada masa pandemi itu tidak menurun, saudara, malah meningkat lebih dari 8%. Ini mengejutkan saya, sebab setahu saya ada banyak orang yang hidupnya sulit pada masa pandemi.
Tetapi data ini menunjukkan pembelian kapal pesiar yang mewah itu bertambah lebih dari 8%, saudara. Lebih dari 200 kapal telah berlayar pada periode masa itu. Ada 330 kapal lagi inden. Saudara, saya makin kaget. Setahu saya yang inden itu biasanya mobil, saudara. Ini kapal pesiar mewah yang inden, ya, sebanyak 330 kapal. Harganya tidak murah, saudara. Tidak bukan karena pandemi maka kemudian ada diskon gede-gedean untuk pembelian kapal pesiar mewah ini. Enggak, saudara. Harganya dimulai dari 10 juta US dollar. 10 juta US dollar, saudara, bukan 10 juta rupiah. Ya, itu kalau dirupiahkan lebih kurang, saudara, 150 miliar satu biji. Dan bekas, saudara. Bukan kapal pesiar yang baru. Yang bekas itu 150 miliar satu biji, saudara. Kalau saudara merasa, saya nggak mau pakai bekasnya orang. Saya mau beli sendiri yang bagus, yang baru. Bisa, saudara, inden itu tadi ya. Harganya 600 juta US dollar, saudara. Kalau kita rupiahkan lebih kurang itu adalah 9 triliun rupiah. Satu biji, saudara. 9 triliun rupiah. Itu kalau dijadiin rumah atau dijadiin sembako buat orang-orang yang susah, berapa banyak itu, saudara ya. 9 triliun untuk satu super yacht seperti ini yang baru. Nah, saudara, alasan mengapa orang-orang kaya ini membeli super yacht pada masa pandemi ini yang menarik perhatian saya. Ada seorang pengusaha pada bidang ini bernama Pepe Garcia, saudara, dari Spanyol. Ya, berkomentar seperti ini. Beberapa telah melihat bahwa teman mereka yang sangat kaya memiliki kapal pesiar, bersenang-senang selama pandemi. Sementara mereka yang lain itu harus mengunci diri di rumah. Ternyata orang-orang kaya ini saling melihat Instagram masing-masing ternyata, saudara ya. Dan melihat stalking di apa yang dilakukan oleh teman-teman yang lain yang juga super kaya. Mereka beli kapal pesiar, mereka memiliki kapal pesiar, mereka bisa jalan-jalan private dengan kapal pesiarnya di tengah pandemi. Sementara mereka melihatnya dari Instagram di rumah, ya, dalam kondisi terkunci, terisolasi karena pandemi. Mereka mulai memikirkan, kenapa cuma mereka yang bisa jalan? Gue juga bisa beli, maka belilah. Saudara, itu kata Pepe Garcia. Yang menarik lagi waktu saya membaca apa yang dikatakan oleh Alberto Galassi, saudara. Ya, dia CEO pembuat kapal pesiar dari Italia. Yang mengatakan kalimat ini, lebih reflektif. Pandemi telah mengajar kita betapa rapuhnya hidup seseorang. Menunda, kata Alberto Galassi, menunda bukan lagi pilihan bagi mereka yang mampu. Menunda bukan lagi pilihan bagi mereka yang mampu. Kalau punya uang, jangan disimpan, dipakai. Waktu terbatas. Kita bisa check out kapan saja karena pandemi ini. Orang mau yang super kaya ataupun yang super miskin. Orang yang punya posisi ataupun orang yang tidak punya apa-apa. Semuanya tidak ada yang terkecuali bisa punya resiko check out oleh karena pandemi itu. Dan karena itu pandemi yang mengajarkan betapa rapuhnya hidup seseorang. Betapa fragile-nya hidup seseorang. Bagi orang-orang yang mampu ini, mereka mengatakan menunda bukan lagi sebuah pilihan. Saudara, waktu saya merenungkan kalimat ini, saudara, saya lagi di kantor. Saya baca, saya renungkan, menunda bukan lagi pilihan. Saya sedang di kantor. Dan waktu saya di kantor itu tiba-tiba istri saya, Meli, datang dengan wajah yang sedih dan pucat. Saya tahu something bad happen. Lalu saya tanya, ada apa? Lalu kemudian betapa terkejutnya saya. Seperti kesambal geledek, saudara. Ketika istri saya mengatakan, kakak laki-lakinya usia 53 tahun. Meninggal mendadak oleh karena serangan jantung. Padahal sebelumnya tidak ada riwayat jantung sama sekali. Mendadak usia 53 tahun meninggal. Saudara, sepanjang masa perkabungan itu,
kalimat menunda bukan lagi pilihan itu terngiang-ngiang dalam pikiran dan hati saya. Oh, betapa memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, bukan? Betapa hidup kita sebagai manusia itu benar-benar seperti dikatakan oleh kitab Perjanjian Baru, dikatakan di sana seperti uap yang sebentar ada lalu kemudian lenyap. Betapa kematian-kematian yang ada di sekitar kita pada masa pandemi ini mengajarkan dan menunjukkan kepada kita semua betapa fragilnya, betapa rapuhnya hidup kita sebagai manusia. Dan selama masih ada kesempatan, bukankah kalimat ini penting sekali? Menunda bukan lagi sebuah pilihan. Bagi orang-orang super kaya itu, pikiran mereka menunda bukan lagi sebuah pilihan untuk menikmati kekayaannya. Tapi apakah itu juga hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Apa yang kita tidak boleh tunda? Di mana kesempatan masih ada, kita harus gunakan baik-baik sebagai seorang anak Tuhan. Saudara Tuhan, teks yang kita baca hari ini merupakan sebuah narasi di minggu terakhir ketika Yesus bersiap untuk masuk kepada pengorbanannya di kayu salib. Dan dalam minggu-minggu terakhir itu, pada momen-momen yang sangat penting dan sangat genting inilah, ada beberapa tokoh yang dimunculkan di dalam kisah kita tadi. Alkitab, saudara, kalau saudara punya Alkitab yang tertulis seperti saya, saudara lihat di sana bahwa LI itu membagi dalam 3 perikop. Perikop 1, ayat pertama dan kedua, kemudian ayat yang ketiga sampai yang ke-9, lalu kemudian dipisahkan lagi ayat 10 dan 11. Ini seperti sandwich, saudara. Ada 2 roti, di tengahnya ada menu utamanya. Ya, 2 roti ini mengapit menu utamanya, dagingnya biasa seperti itu. Nah, saudara, ada yang mengapit cerita ini seperti sandwich, mengkisahkan sebuah hal yang mirip sekali terjadi. Pada ayat pertama dan kedua, di sana dikatakan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihatnya. Kemudian di ayat 10 dan 11, terutama ayat ke-11, di sana dikatakan kemudian ia, yaitu Yudas, mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, apa yang Alkitab ingin katakan pada kita? Ada orang dari pihak luar, yaitu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang sedang mencari kesempatan, sedang mencari jalan untuk mempertahankan kuasanya, popularitasnya yang sedang terancam oleh karena Yesus ada di situ. Dan mereka sedang mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus supaya popularitas mereka, posisi mereka tetap bisa terjaga. Ada orang dalam sandwich berikutnya, saudara, yaitu Yudas, yang sedang mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus karena dia sedang dikuasai oleh mamon, oleh uang itu, oleh cintanya pada uang lebih daripada cintanya pada gurunya ini sendiri, sehingga sedang mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sandwich ini memberitakan apa, saudara? Ada orang yang ada di luar, ada orang yang ada di dalam yang sedang mencari-cari kesempatan, yang sedang melihat bahwa ini ada sesuatu masa yang tidak boleh dilewatkan. Ini tidak bisa jalan 2 kali, tidak datang 2 kali. Harus diambil kesempatan ini untuk bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Itu imam-imam kepala, itu ahli-ahli Taurat, itu Yudas si pengkhianat itu. Tapi saudara dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini juga menggambarkan sebuah peristiwa yang tidak kasat mata. Dari luar kelihatannya cuma orang ini, 2 tipe orang ini yang ada yang sedang mencari jalan. Tapi sebenarnya saudara, kalau kita baca di dalam Injil-Injil yang lain, kita temukan ada satu pihak lagi yang tidak kelihatan, yang juga menyadari bahwa waktunya sudah singkat, waktunya terbatas, dan karena itu dia harus bekerja baik-baik. Yaitu siapa, saudara? Iblis. Firman Tuhan mengatakan bahwa iblis bekerja aktif mempengaruhi pikiran dan hatinya Yudas. Yohanes mencatat, mereka sedang makan bersama. Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Iblis masuk di dalam pikirannya
Dan bukannya sekedar mempengaruhi hatinya Yudas Iskariot. Dikatakan oleh Injil Lukas dan kemudian Injil Yohanes, masuklah iblis ke dalam Yudas. Dan setelah itu Yudas kerasukan iblis, saudara. Saudara, kerasukan ternyata tidak hanya berbentuk seperti orang-orang yang punya kekuatan ekstra luar biasa dan kemudian kejang-kejang dan sebagainya. Bukan seperti itu, saudara. Kerasukan ternyata juga bisa berbentuk dalam pikiran dan hati yang dikuasai sedemikian rupa oleh pikiran dan hatinya iblis. Sehingga dia tidak lagi sanggup untuk memikirkan tentang Tuhan dan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup dia. Tapi sekarang dia mulai memikirkan apa yang dia bisa lakukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Dan itu semua ada iblis di sana yang sedang mempengaruhi dia sedemikian rupa. Saudara dalam Tuhan, di dalam kisah ini ada sebuah ironi besar. Ada orang-orang dari luar yang sedang mencari kesempatan. Ada orang di dalam yang sedang mencari kesempatan. Ada pihak yang tidak terlihat, iblis, yang sedang mencari kesempatan. Menyadari waktunya itu terbatas. Ada sebuah sense of urgency di dalam diri mereka mengatakan bahwa ini tidak boleh kita lewatkan. Tetapi ada ironi besar. Sebab ternyata murid-murid Tuhan Yesus yang lain tidak sedang melakukan apa-apa. Karena mereka tidak sadar bahwa kesempatan itu segera akan lewat. Saudara, murid-murid Yesus dikatakan dalam narasi Injil pada masa itu, pada malam perjamuan terakhir itu, bahkan sedang bertengkar untuk mencari upaya terakhir siapa yang terbesar di antara mereka. Dimulai dari Markus pasal yang ke-10 ketika mereka sedang perjalanan menuju Yerusalem. Yesus untuk ketiga kalinya mengatakan pada mereka bahwa aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan ditangkap, aku akan mati di sana. Bukannya empati, bukannya mendukung, bukannya mendoakan gurunya ini. Murid-murid Yesus melihat ini kesempatan buat mereka untuk menunjukkan siapa yang terbesar dan terkemuka di antara mereka. Dan firman Tuhan mengatakan mereka bertengkar satu dengan yang lain untuk mencari posisi yang terbaik buat diri mereka sendiri. Saudara, bahkan Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 24 menunjukkan sebuah ironi yang luar biasa. Ketika malam perjamuan terakhir itu tiba, ketika Yesus sedang mengumpulkan murid-muridnya dan mempersiapkan diri untuk pergi ke Golgota itu, firman Tuhan berkata, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Pada waktu orang-orang sedang mencari jalan untuk mengkhianati dan menangkap Yesus, murid-muridnya sedang sibuk urus dirinya sendiri. Keinginannya, ambisinya, impiannya sendiri. Tidak peduli dengan Yesus. Saudara, Yesus terlihat sendirian di dalam narasi ini. Saya bisa membayangkan apa yang Yesus lihat pada waktu itu. Ia lihat iblis yang sedang giat-giatnya bekerja karena dia tahu waktunya sudah singkat. Ia lihat bagaimana imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat bekerja mencari jalan untuk menangkap dia. Ia memandang dan bahkan bisa menasihati Yudas yang makan bersama dengan dia dan mencari kesempatan untuk mengkhianati Yesus. Ia melihat itu semua. Tapi menurut saya, saudara, yang membuat dikatakan Yesus menjadi begitu sedih adalah karena ia juga lihat murid-muridnya sedang memperjuangkan agenda kedagingannya itu, bukan agendanya Tuhan. Oh, hati Yesus begitu sedih. Yesus sendirian di dalam narasi itu. Tapi bersyukur pada Tuhan, itu sandwichnya, saudara. Di tengahnya ini berita yang utama. Karena di tengah ini, saudara, ada seorang wanita. Wanita yang bahkan namanya tidak ada di sini. Kita tahu dalam Injil Yohanes namanya adalah Maria. Wanita yang dianggap sebagai manusia kelas 2 di dalam budaya pada waktu itu. Dan manusia kelas 2 ini yang kurang dihormati itu di dalam teks kita ini bahkan kemudian mendapatkan posisi yang terhormat di dalam kerajaan sorga. Dalam berita Injil sampai-sampai Yesus berkata, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat dia. Dimanapun Injil diberitakan, apa yang dilakukan wanita ini
akan mengiringi berita Injil itu. Oh, ini suatu penghormatan yang luar biasa, saudara. Ini merupakan sebuah narasi yang agung sekali. Bagaimana seorang wanita yang tidak dihormati, itu kemudian mendapatkan penghormatan daripada Yesus, Tuhan dan Raja itu. Saudara, apa yang dilakukan oleh wanita ini sehingga mendapatkan kehormatan segitu luar biasa? Saudara, para murid menyebutnya pemborosan. Mereka berkata, untuk apa pemborosan minyak narwastu yang segitu mahal itu? Sia-sia, buang-buang uang, apa gunanya? Saudara, kenyataannya benar. Murid-murid itu nggak salah, saudara. Minyak narwastu yang sedang dituangkan itu minyak yang mahal sekali. Seberapa mahalnya, akuntan mereka namanya Yudas. Itu segera tahu nilai daripada minyak narwastu itu 300 dinar, paling sedikit. 300 dinar itu seberapa banyak, saudara? Itu adalah upah 1 tahun kerja. Kalau engkau tidak makan dari uang tersebut, engkau tidak hidup dari uang tersebut, setiap kali kau dapat gajimu itu kamu simpan baik-baik sepenuhnya, maka 12 bulan kemudian kamu dapat 300 dinar. Kira-kira demikian. Nah, kalau ini kita bawa dalam hidup kita hari ini, saudara. Misalnya, upah minimum kota Surabaya tahun 2022 itu dibulatkan 4,4 juta. Kali 12, saudara. Itu nilainya 53 juta rupiah untuk harga minyak wangi. Saya mau nanya, di antara saudara ada yang punya minyak wangi seharga 53 juta rupiah? Ada ya? Kalau ada nggak ada yang berani angkat tangan juga ya. Tapi seandainya ada, saudara pakai bagaimana minyak wangi 53 juta, saudara? Pecahin semuanya, tuangin semuanya begitu? Pasti enggak. Sedikit-sedikit bukan? Taruh sini sedikit, taruh sini sedikit, taruh sini sedikit. Sedikit-sedikit. Kenapa? Mahal kayak 53 juta untuk minyak wangi. Gak murah, saudara. Dan semuanya ini dikatakan oleh firman Tuhan. Itu dipecahkan atasnya. Dituangkan dalam hitungan detik. Dalam hitungan detik, saudara. Paling lama 1 menit. Tuang habis semuanya. Untuk mengurapi Yesus. Tidak salah bukan kalau murid-murid mengatakan ini pemborosan uang yang segitu banyak. Maka mereka kemudian mengatakan kalau ini dipakai makan orang banyak, orang miskin. Berapa banyak orang bisa dikasih makan? Sudah tahu berapa banyak? Kita ada datanya, saudara. Markus pasal yang ke-6 ayat 37. Di sana diceritakan bagaimana Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ya. Nah, untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan belum lagi yang perempuan dan anak-anak, itu butuh 200 dinar, saudara. 200 dinar untuk 5.000 orang. Jadi kalau saya punya uang 300 dinar, itu saya bisa beri makan orang 7.500 sampai kenyang. 7.500 orang. Saudara bayangkan kalau nanti malam saya undang semua orang untuk datang ke dalam pesta saya. Saya kasih makan 7.500 orang, makan sampai kenyang. Lalu kemudian saya difoto sebagai orang yang mengundang 7.500 orang makan. Masuk Instagram. Saya kira judulnya akan begini, saudara. Michael Teng, the crazy rich from Malang. Banyak, saudara. Itu bukan uang sedikit. Itu uang yang banyak. Itu sebabnya, saudara, waktu perempuan itu dikatakan memecahkan leher kepala dan kemudian menuangkan buli-buli itu memenuhi kepala Yesus terus sampai ke kakinya. Bahkan Injil Yohanes dikatakan di sana dia menyeka kaki Yesus dengan kepala, dengan rambutnya itu. Saudara, semuanya ini menggambarkan bagaimana Maria itu memberikan devosi dia yang terbaik, all out, semuanya bagi Tuhan. Nggak ada yang disimpan. Gak ada yang ditahan, gak ada yang diambil kembali. Karena setelah dituangkan selesai, gak bisa digunakan lagi. Tapi dia dengan sepenuh diri berikan itu kepada Tuhan. Kenapa dia lakukan ini? Saudara, para penafsir menunjukkan bahwa di antara sekian banyak murid-murid Yesus yang sudah mendengarkan pengajaran Yesus dari waktu ke waktu, hanya Maria yang menangkap berita Yesus bahwa Yesus itu akan ditangkap, diadili, dan kemudian akan mati sebentar lagi.
Dan itulah yang ditangkap oleh Maria, wanita ini. Dan dia tahu waktunya sudah sangat terbatas. Dan dalam waktu yang sangat terbatas itu Maria rindu sekali untuk memberikan yang terbaik yang dia bisa miliki. Karena dia sudah merasakan betapa Yesus itu mengasihi dirinya. Betapa Yesus sudah melakukan banyak hal bagi dirinya. Dan Yesus yang dia kasihi ini akan meninggalkan dia segera. Dan itu yang membuat wanita ini, saudara, mulai memikirkan apa yang terbaik yang ada pada diriku. Yang aku bisa persembahkan bagi dia. Yang aku bisa lakukan bagi dia. Dan kemudian mengambil yang terbaik dari dirinya. Minyak narwastu itu. Yang biasanya disimpan untuk hari pernikahan itu, saudara. Upah yang segitu banyak yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Hanya untuk mempersiapkan sebuah upacara. Bukan pernikahannya. Tapi sebuah upacara penguburan Yesus. Sebabnya Yesus berkata, ia sudah melakukannya sebagai persiapan untuk penguburanku. Saudara, Maria tahu waktunya terbatas. Waktunya singkat. Karena itu, dia all out bagi Tuhan. Bagaimana respons murid-murid? Dimulai dari Yudas, nular kepada yang lain. Itu memarahi wanita ini. Untuk apa pemborosan ini? Pakai alasan rohani bisa dikasih untuk orang miskin, pada bukan itu dalam kepala mereka. Karena dalam kepala mereka adalah bagaimana memuaskan agenda kedagingan itu. Yudas yang ada seorang pencuri, murid-murid lain yang sedang berjuang untuk mendapatkan posisi yang terkemuka dan terpandang itu. Mereka sama sekali nggak peduli dengan Yesus. Tapi pakai alasan rohani untuk memarahi wanita ini. Dan saudara, teks ini dalam bahasa Yunani itu memberi tekanan. Wanita ini bukan hanya diomelin, saudara. Dalam bahasa Yunani itu artinya dimarahi dengan kasar. Kalau pakai bahasa saya, orang Makassar, saudara, dimaki. Wanita yang sudah berkorban bagi Tuhan. Wanita yang all out bagi Tuhan. Wanita yang sudah dengan tulus hati, rendah hati, itu memberikan persembahannya kepada Tuhan. Kemudian dimaki, dimarahi dengan kasar oleh murid-murid itu sendiri. Saudara, mari kita refleksi sebentar. Berapa banyak di antara kita yang kemudian merasa kita sudah melayani Tuhan. Kita sudah berkorban bagi Tuhan. Kita sudah melakukan ini dan itu bagi Tuhan. Lalu kemudian ketika kita tidak mendapatkan pujian, kita tidak mendapatkan afirmasi, kita tidak mendapatkan dukungan daripada orang sekitar kita. Lalu kita mulai ngambek, mulai ngomel, dan mulai mengatakan, Tuhan adios amigos. Sudah selesai. Ngapain saya pelayanan, ngapain saya berkorban bagi Tuhan. Kalau kemudian bahkan sebuah pujian pun tidak saya dapatkan. Teks ini menunjukkan bahwa mereka, dia yang sedang berkorban begitu bagi Tuhan, bahkan dimaki. Siapa bilang orang yang sungguh-sungguh pelayanan kepada Tuhan itu pasti akan mendapatkan sanjungan dan junjungan daripada orang lain? Enggak, saudara. Kadangkala kita disalah mengerti, bukan? Kadangkala kita harus bayar harga lebih, bukan? Kadangkala kita harus pikul salib lebih, bukan? Kadangkala kita harus menyangkal diri lebih, bukan? Tapi perhatikan apa yang dialami oleh Maria ketika dia disalah mengerti dan dimaki seperti ini, saudara. Oh, dia diam. Dia tidak berkata apapun. Saya duga dia sedang kebingungan. Karena dia ada di posisi bawah, bukan? Ini murid-murid yang agung itu, bukan? Yang luar biasa itu, bukan? Pria-pria terhormat, bukan? Dan orang ini, wanita ini, saya pikir sedang terpana, bingung. Harus jawab apa, tidak berdaya. Tapi saudara, dengarkan kebenaran firman Tuhan ini baik-baik. Bagi engkau yang saat ini sedang merasa saya melayani Tuhan tapi tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya disalah mengerti, saya kemudian malah dibikin ini dan itu. Saya tidak mendapatkan apa yang saya harapkan. Dengarkan apa yang Yesus lakukan, saudara. Pada waktu Maria diam, waktu Maria tidak melakukan apapun, karena dia tidak berdaya lakukan apapun, tidak berdaya membela dirinya sendiri. Yesus yang tidak terima. Yesus yang tidak tinggal diam. Yesus yang kemudian bicara mewakili wanita ini, membela dia, memandang kepada murid-murid dan berkata, leave her alone. Biarkan dia sendiri. Mengapa kamu mengganggu dia? Dia sudah lakukan yang baik bagiku. Terjemahan lain, dia sudah melakukan yang beautiful,
yang indah bagiku. Leave her alone. Waktu kita tidak berdaya, waktu kita disalah mengerti di dalam penyembahan dan persembahan kita yang total kepada Tuhan. Allah lihat, Allah yang bela, Allah yang berada di pihak kita. Dan kalau Allah di pihak kita, siapa akan jadi lawan kita, bukan? Oh, kehormatan besar dialami oleh Maria. Yesus sendiri membela dia, memandang kepada orang-orang yang menista dia itu, memaki dan memarahi dia itu. Leave her alone. Bahkan Yesus memandang kembali kepada Maria. Lalu kepada Maria dengan senyumnya menjelang kematiannya itu, Yesus berkata, ia sudah melakukan apa yang dia dapat lakukan bagiku. Maria, you sudah lakukan apa yang you bisa lakukan bagiku. Terjemahan dalam bahasa Inggris lebih indah, saudara. What she had, she did. What she had, she did. Apa yang dia punya, apa yang dia miliki, apa yang ada pada dirinya, dia sudah lakukan yang terbaik untukku. Aku, Yesus, kalau saya mau memakai istilah itu, mengafirmasi, memuji, dan menekankan yang dia lakukan adalah baik, beautiful. Karena apa yang dia miliki, dia sudah lakukan bagiku. Saudara, benar, 300 dinar itu bukan jumlah yang sedikit. Karena itu pertanyaan murid-murid Yesus, why these ways? Kenapa pemborosan seperti ini? Itu ada benangnya, saudara. Ada benangnya. Tetapi dalam konteks kita mengingat bahwa ini bukan sekedar pemborosan minyak wangi yang mahal harganya itu. Tapi ini adalah sebuah pengurapan buat Yesus yang akan berkorban di kayu salib itu. Saudara dalam Tuhan, pertanyaan yang benar adalah ini. How much it's too much devotion to Christ? Seberapa besar pengorbanan yang terlalu besar kalau itu merupakan sebuah devosi buat Kristus itu sendiri. Saudara, berapa kali kita minta berkat dari Tuhan tidak nanggung-nanggung. Minta ini, minta itu dan sebagainya. Enggak salah, saudara. Tapi berapa kali kita kemudian ketika Tuhan mengatakan, apa yang kau perbuat bagiku dari apa yang kuberikan padamu. Maka kita mulai hitung-hitung jadi akuntan semua, saudara. Kita minta tidak tanggung-tanggung. Tapi waktu kita beri, kita hitung-hitung. Berapa kali kita jadi murid Tuhan seperti itu. Maria tidak. Maria tahu benar bahwa Yesus itulah yang akan berkorban bagi dia begitu rupa. Dan tidak ada yang terlalu besar bagi Yesus yang akan berkorban sebegitu rupa. Bahwa sebenarnya Injil itu yang akan menyertai perbuatan daripada Maria adalah tentang Yesus sendiri yang tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa memberikan dirinya bagiku dan bagimu, bukan di kayu salib itu. Yang tidak menunda untuk melakukan misi penyelamatannya bagi kita orang berdosa. Anak domba Allah yang mengambil kairos itu untuk menebus dosaku dan dosamu. Anak manusia yang berkomitmen untuk mencurahkan seluruh kasihnya seperti kita nyanyikan tadi kepadaku dan kepadamu. Anak Allah yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dari sorga yang mulia dia melihat manusia yang berdosa dan sedang berantri dalam antrian kebinasan. Dan dia mengasihi manusia berdosa ini. Sehingga dia tidak melihat kesetaraan dengan Allah, kemuliaan sorga sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tinggalkan semuanya itu. Datang ke dalam dunia. Menjadi sama seperti manusia kecuali dalam hal dosa. Bahkan kemudian menghamba, menjadi hamba Allah yang terkoyak buatku dan buatmu. Yang taat sampai mati, mati terkutuk di kayu salib. Supaya saya dan saudara, karena pengorbanan anak Allah yang hidup itu, kita menyebut diri kita sebagai anak-anak Allah. Murid-murid Tuhan Yesus. Orang yang ditebus dan diselamatkan Tuhan.
Itu Injil, saudaraku. Allah menangkap kesempatan. Allah tidak menunda untuk menolong kita. Allah yang sudah mengorbankan dirinya sepenuhnya bagiku dan bagimu. Itu Injil. Dan kepada Tuhan yang sudah berkorban sebegitu rupa, pertanyaannya bukan lagi seberapa besar pengorbananku, tetapi apakah yang terlalu besar sehingga kita bisa mengatakan, Tuhan, enough ya. Sudah cukup banyak tenaga, sudah cukup banyak uang, sudah cukup banyak pikiran, sudah cukup banyak makan hati ini saya dalam pelayanan bagi Tuhan. Apa yang terlalu banyak bagi Kristus yang sudah berkorban sedemikian rupa bagiku dan bagimu? Sudah, sekali lagi pertanyaan yang baik dan yang benar adalah, how much is too much devotion to Christ? Kalau ini ditanyakan kepada orang Kristen, apa jawabmu? Saya mau tutup dengan jawaban dari Isaac Watts, saudara. Tahun 1707, ia menuliskan renungannya dalam bentuk syair lagu yang sampai hari ini kita menyanyikan. When I survey the wondrous cross. Saya terjemahkan dengan bebas apa yang dia tuliskan di sana. Ketika aku memandang salib yang agung, di mana Raja kemuliaan itu mati, ku tinggalkan kekayaanku, ku buang semua kecongkakanku. Kiranya rasa banggaku hanya kepada salib Yesus saja. Lihat, dari kepalanya, dari tangannya, dari kakinya, penderitaan dan kasih itu mengalir turun sempurna. Sungguh mengagumkan ketika kasih dan penderitaan itu bertemu. Ketika duri-duri itu membuat sebuah mahkota kemuliaan yang agung itu. Sekalipun seluruh alam ini milikku, persembahanku akan terlalu kecil baginya. Kasih yang ajaib itu, kasih yang ilahi itu, menuntut jiwaku, hidupku, seluruhnya bagi Tuhan. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Sebab tidak ada yang terlalu besar untuk dikorbankan bagi Dia yang sudah mengorbankan dirinya bagiku dan bagimu. Apa yang kau lihat di kayu salib ini, saudara? Lihat kepalanya, lihat tangannya, lihat kakinya, lihat penderitaan dan kasih itu mengalir turun sempurna dari kayu salib itu untuk menebusku dan menebusmu. Apa yang Yesus lihat dari kayu salib pada diriku dan dirimu? Saudara, saya berdoa buat diri saya sendiri. Dan saya berdoa ini juga menjadi doa kalian. Waktu Yesus melihatku dan lihatmu, Ia akan menemukan aku sedang berjuang, mempersembahkan all out yang terbaik yang aku punya bagi Tuhan. Melayani Tuhan sekuat hati, segenap jiwa, segenap kekuatan bagi Tuhan. Persembahkan diri setepat-tepatnya, setulus-tulusnya bagi Tuhan. Biarlah Yesus menemukan aku, melakukan apa yang aku dapat lakukan baginya. Sebab bagiku menunda bukan lagi sebuah pilihan. Hidupku hanya satu kali. Dan yang satu kali ini bisa check out kapanpun juga.
Tapi selama Dia masih beri aku kesempatan, hidupku sepenuhnya milik Tuhan dan hanya bagi Tuhan. Karena tidak ada pemborosan buat Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya segitu rupa. Itu doaku. Saya berdoa. Itu juga menjadi doa jemaat semua yang dikasihi oleh Tuhan sedemikian rupa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, temukanlah kami sedang berjuang. Temukanlah kami sedang mempersembahkan all out yang terbaik dan yang terindah kepada Tuhan. Temukanlah kami sedang melayani Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami, segenap kekuatan kami. Temukan kami, umat-Mu yang mempersembahkan hidup kami setepat-tepatnya dan setulus-tulusnya bagi Engkau. Temukanlah kami sedang melakukan apa yang dapat kami lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Sebab bagi kami Tuhan, hidup ini yang satu kali ini adalah sebuah kesempatan. Dan kesempatan ini kami tidak mau lewatkan. Menunda bagi kami Tuhan bukan lagi pilihan. Hidup kami milik Tuhan dan hanya bagi Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.